Halo, Assalamualaikum Bunda-Bunda. Gak kerasa ya, udah 3 bulan cuti melahirkannya terlewati. Sekarang kita kembali ke rutinitas awal. Kali ini saya mau sharing nih bagaimana persiapan saya menyiapkan pumping atau ASI untuk anak saya selama saya bekerja. Nah, ada pertanyaan apakah ASINya seret atau tidak. Untuk produksi ASI memang ada perubahan ya, karena itu tergantung kepada keteraturan dalam memompa atau mengeluarkan ASINya. Kemudian dikeluarkan secara penuh, semuanya dikosongkan atau tidak. Kenapa? Karena otak kita itu tergantung kepada bagaimana rutinitas kita saat memompa. Jadi itu menandakan apakah bayi kita masih butuh ASI atau tidak. Kalau kita sering secara teratur menyusukan bayi atau memompa ASINya, maka otak berpikir, oh dia masih membutuhkan ASI, maka dia akan tetap memproduksi ASI. Kemudian saat menyusui atau memompa ASI, payudara dikosongkan dengan sempurna, maka pengisiannya pun akan lebih sempurna. Seperti itu. Namun, di sini saya garis bawahi, saya pernah mencapai overproduksi ASI. Ini akan, kalau menurut saya pribadi ya, membuat ibu menjadi sangat capek dan kadang ASI yang tersimpan juga sangat berlebihan. Seperti itu. Jadi saya pribadi tidak melakukan pumping yang berlebihan, sesuai dengan kebutuhan anak saja. Karena kalau berlebihan, seperti yang saya bilang tadi, semakin sering kita mengeluarkan, produksinya akan semakin banyak, semakin sering diproduksi, sehingga ibu juga akan merasa payudaranya cepat penuh, akhirnya harus pumping lagi. Jika tidak pumping akan tersumbat, akan bengkak, akhirnya bisa menyebabkan mastitis, ibunya demam. Nah, itu yang berbahaya. Saya pribadi tidak mengonsumsi ASI booster saat ini. Pada awal-awal persalin melahirkan, saya mengonsumsi ASI booster, tapi sekarang tidak lagi karena sudah 2 kali terjadi pembukuan pada ASI saya, saking produksinya over. Kemudian hampir saya terkena mastitis, sudah demam, semuanya sudah sendinya sudah sakit-sakit, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Dan saat ini saya tidak konsumsi ASI booster. Alhamdulillah ASI alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan anak dengan pertambahan berat badan yang sesuai. Seperti itu. Nah, Bunda juga harus ingat tujuan kita pumping adalah untuk menyediakan ASI buat anak, bukan untuk memperbanyak simpanan ASI kita di kulkas ya. Jadi simpanan ASI di kulkas nggak apa-apa sedikit, yang penting ASI yang masuk ke anak itu terpenuhi. Pertumbuhan berat badan, pertambahan berat badan anak juga sesuai dengan grafiknya. Seperti itu ya. Jadi bunda-bunda yang hasil pumpingnya nggak sebanyak bunda-bunda lain yang dilihat di media sosial, tidak masalah. Jangan berkecil hati. Kita tidak adu banyak-banyakan siapa yang bisa menyimpan ASI. Seperti itu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang pertama, konsumsi vitamin. Tidak ada yang khusus ya. Kalau yang mau khusus boleh lanjutkan pola Genio-nya. Vitamin saat hamil. Kemudian vitamin D3 untuk mengembalikan mood, kerontokan rambut pada ibu menyusui ya, karena pengaruh penurunan hormon estrogennya. Kemudian saya lebih mengonsumsi pelancar ASI untuk mencegah pembukuan ASI, yaitu suplemen yang mengandung lecithin, yaitu nih. Saya konsumsi ini dari Mom Uung, kemudian kadang juga saya konsumsi minuman ini dari Mom Uung. Jadi itu tidak teratur saya konsumsi, tapi saya memilih ini, minuman seger-seger seperti ini yang bisa saya campur dengan es batu di cuaca yang panas seperti ini. Itu juga cukup membantu untuk produksi ASI, tapi tidak sampai menyebabkan bekuan pada payudara saya. Nah, untuk pumping yang saya bawa ke kantor itu saya yang kayak gini. Ya, sila bubunya. Nih, yang kayak gini. Ini dari Mocha Baby. Saya punya 2, yang ini, yang single, dan yang ini, yang double. Yang ini saya pakai di rumah. Ya, dengan harga yang sangat affordable, terjangkau,
kualitasnya juga saya rasakan cukup sesuai dengan harganya dan tidak membuat sakit, nyeri. Hasil pumping saya barusan saat nyampe di kantor, saya langsung pumping. Saya 3 kali pumping di kantor. Saat nyampe di kantor, istirahat siang dan istirahat sore. Alhamdulillah setiap pumping itu mendapatkan 250 mili lebih. Ini jangan ditiru ya penyimpanan seperti ini. Ini saya simpan seperti ini supaya mat tempat untuk dibawa pulang. Ini 250 lebih, padahal ini hanya untuk 250. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, jangan lupa banyak minum air putih ya. Saya akui selama bekerja saya juga kurang makan. Sarapan, makan siang. Kadang nyampe di rumah udah capek, nggak makan. Tapi saya lebih banyak minum air putih. Ya, untuk produksi ASI sebenarnya tidak banyak berpengaruh, tapi bisa menurunkan produksi ASI. Disarankan juga kepada ibu tetap makan makanan yang bergizi seimbang. Seperti itu pesan untuk ibu-ibu yang new mom, yang lagi breastfeeding, menyusui, tetap semangat, baik itu yang bekerja ataupun yang di rumah. Itu sama-sama struggle-nya, sama-sama memiliki masalah masing-masing. Tapi tetap semangat, insya Allah akan dimudahkan ibu dan anak sehat. Saya Dr. Priska, salam sehat.